Scam Villain Self-Saving System Chapter 27. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu dikejutkan oleh gaya lugas ini sampai-sampai tidak bisa berbicara. Dia melihat Mo Beijun hanya berbalik dan pergi. Menyelesaikan misinya dan pergi. NPC ini benar-benar melakukan semuanya dengan teliti dan langsung ke intinya, dengan cepat. Dia datang dari kegelapan, dia juga kembali ke kegelapan. Dia datang secara misterius dan dia juga pergi secara misterius. Namun, dia awalnya adalah karakter misterius. Dimanapun Luo Binghe membutuhkannya, dia tanpa logika akan muncul di sana, jadi pengaturan semacam ini tidak bisa dianggap terlalu dibuat-buat. Apa yang tidak masuk akal hanyalah apa yang harus dihadapi Shen Qingqiu selanjutnya, percobaan yang sangat penting. Mengalami pertempuran sengit, setengah berlutut di tengah-tengah reruntuhan, kedua mata Luo Binghe terlihat kosong, tetapi akan merobek apa saja kapan saja. Merenungkan sejenak, bagian dalam otaknya yang sekarang seperti gunung berapi yang tidak aktif selama 12 tahun tiba-tiba meletus sekaligus, darah mengalir melalui pembuluh darahnya seperti magma. Bahkan memikirkannya menyakitkan, bahkan kepala Shen Qingqiu mulai sedikit sakit. Sistem mengeluarkan tip tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan, misi baru yang penting, Endless Abyss dan Endless Heart Rate, telah resmi dibuka. Jika tidak dapat diselesaikan, tingkat kesejukan protagonis minus 20.000. Tunggu sebentar. Kemarin aku mengkonfirmasi denganmu, dan bukankah kau bilang itu 10.000? Hanya beberapa hari telah berlalu, tetapi sekarang berlipat ganda. Sistem, anu ibumu sampai dia meledak. Luka Shen Qingqiu sendiri belum pulih. Dia dengan lemah terhuyung-huyung ke sisi Luo Binghe, yang masih setengah gila. Mempapa beberapa totokan di punggungnya, dia memasukkan beberapa helai sisa energi spiritual ke dalam tubuhnya. Apakah kau berpikir bahwa hal itu sesederhana itu untuk diterapkan? Luo Binghe tidak hanya tidak sadar lagi, energi iblis di dalam tubuhnya memantul, mendorong Shen Qingqiu untuk memuntahkan seteguk darah yang telah dia tekan begitu lama di tempat. Pada saat ini, Luo Binghe akhirnya sedikit terbangun. Si Zun berada di depannya. Darah, menderita luka. Dia perlahan menarik diri dari keadaan kacau, mampu mengumpulkan beberapa kata kabur yang diucapkan padanya. Wajah yang akrab itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Shen Qingqiu melihat bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali kejelasan. Dia mengusap darah di sudut mulutnya. Dengan tenang, dia berkata, "Bangun." Berhenti sejenak, dia juga berkata, "Jika bangun, kita bisa mengobrol dengan baik." Shen Qingqiu berkata, "Luo Binghe, katakan yang sebenarnya, sudah berapa lama kau mengembangkan teknik iblis?" Setelah kata-kata ini diucapkan dengan lantang, Luo Binghe merasa seolah-olah jatuh dari ketinggian ke dalam kolam yang membekukan tulang. Bahkan jika dia tidak ingin sadar, itu mustahil. Dia melihat wajah Shen Qingqiu sedingin es dan air beku, jantungnya langsung jatuh. Di masa lalu, Shen Qingqiu akan selalu memanggilnya Binghe, dan tidak akan langsung memanggil nama lengkapnya. Dia berbisik, "Si Zun, murid ini bisa menjelaskan." Meskipun Luo Binghe masih remaja, dia selalu stabil dan tenang, dengan kepala dewasa di pundak mudanya. Kali ini, ekspresi khawatir dan bingung benar-benar terlihat di wajahnya saat dia dengan tergesa-gesa ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Protagonis pria yang bermartabat telah jatuh rendah seperti ini. Shen Qingqiu melihatnya dan tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi, hatinya tidak dapat menahannya. Dia bergegas ke depan dan membentak, "Tutup mulutmu." Melihatnya tidak bisa berkata-kata, dia merasa bahwa dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang banyak hal dan terlalu kasar. Luo Binghe juga telah ditakuti olehnya hingga jatuh, seperti anak kecil yang telah dipukul, bingung dan beku. Matanya yang hitam pekat hanya menatapnya seperti itu, mulutnya tertutup dengan patuh. Shen Qingqiu tanpa henti mengarahkan pandangannya ke arahnya tanpa melembut, dengan bosan mengucapkan kata-katanya, "Sejak kapan kau mulai?" 2 tahun yang lalu. Shen Qingqiu diam. Dia bertanya-tanya apakah perlu bertanya pada anak ini. Dia sangat jujur, dia benar-benar ketakutan yang konyol. Namun, dia tidak tahu bahwa Luo Binghe secara otomatis akan menafsirkan kesunyiannya sebagai sangat bagus. "Kamu murid pengkhianat,
kamu benar-benar menyembunyikan ini dariku begitu lama. Shen Qingqiu dengan lembut berkata, 2 tahun. Tidak heran kau maju dengan pesat sampai tingkat ini. Luo Binghe, kamu cukup berharga. Kamu benar-benar memiliki bakat alami. Sebenarnya, kata-kata ini mengungkapkan perasaan kagumnya yang tulus. Awalnya, sebagai protagonis pria, dia memang memiliki bakat alami yang bagus. Tetapi jika didesak untuk menanyakan apakah ada perasaan lain, akan ada rasa iri ditambah sedikit kecemburuan. Namun, di telinga Luo Binghe, artinya sama sekali berbeda. Dalam sekejap, dia langsung berlutut di depan Shen Qingqiu. Shen Qingqiu di dalam hatinya ketakutan sampai menangis. Persetan, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, kau berlutut kenapa kita bisa sampai hari ini dan kamu masih berlutut padaku. Anak laki-laki ini memiliki emas kuning di bawah lututnya. Begitu protagonis laki-laki berlutut, hidupku hilang, wanita tua ini benar-benar tidak mampu menanggungnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak, jangan berlutut padaku. Luo Binghe dipaksa oleh gerakan lengan bajunya untuk mundur beberapa langkah, tertegun seolah-olah 6 organ vitalnya mengalami kesulitan bekerja. Apakah dia bahkan tidak memiliki hak istimewa untuk berlutut kepada Si Zun dan meminta pengampunan lagi? Dia bergumam, tapi Si Zun, kamu telah mengatakan sebelumnya bahwa orang bisa menjadi baik atau jahat, dan iblis juga bisa baik atau jahat. Pernahkah aku mengatakannya sebelumnya? Shen Qingqiu dengan serius berpikir sejenak. Sepertinya dia benar-benar mengatakannya sebelumnya. Jika dia berubah pikiran dan membantahnya sekarang, apakah itu sedikit terlalu tidak tahu malu? Kamu bukan iblis biasa. Shen Qingqiu dengan tenang menceritakan, kamu adalah iblis surgawi kuno. Keluarga ini selalu membunuh banyak orang di alam manusia. Mereka telah menyebabkan dosa yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli bagaimana hal itu dikatakan. Mereka tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama seperti iblis lainnya. Secara pribadi, mendengar Shen Qingqiu berbicara seperti ini menghancurkan harapannya. Mata Luo Binghe memerah. Dia dengan gemetar berkata, tapi Si Zun sudah mengatakannya sebelumnya. Aku telah mengatakan banyak kata sebelumnya. Saat itu, aku juga mengatakan bahwa Shen Qingqiu harus dikebiri, cukup untuk menutupi beberapa bangunan berlantai ratusan dengan kata-kata merah yang bersinar. Itu tidak lucu sama sekali. Shen Qingqiu, yang selalu pandai melakukan sukomi dan menyesuaikan diri, tidak bisa santai. Dia hanya bisa mencuci otak sekali lagi dengan alasan ini, rasa sakit dan penderitaan yang dialami Luo Binghe saat ini adalah semua pengalaman yang diperlukan untuk keinginannya menjadi orang di atas segalanya di masa depan. Shen Qingqiu diam-diam mengangkat kepalanya dan memegang tangannya dengan pedang mnemonik, mengambil pedang Xiuya, memegangnya di tangannya. Tangan yang memegang pedangnya bergetar, urat halus muncul dengan kekuatan samar yang diberikan. Luo Binghe dengan tidak percaya berkata, Si Zun, kamu benar-benar ingin membunuhku. Tatapan Shen Qingqiu langsung menembus sosoknya, aku tidak ingin membunuhmu. Dalam ingatan Luo Binghe, dia belum pernah melihat Shen Qingqiu menggunakan ekspresi yang begitu dingin dan tegas terhadap dirinya sendiri. Bahkan saat dia pertama kali memasuki sekte Gunung Changqiong dan dia tidak ada di mata Si Zun, tatapannya ketika dia menatapnya tidak pernah begitu hampa, seolah tidak ada apa-apa di sana. Dia merasa bahwa tatapan tajam Shen Qingqiu tidak berbeda dari saat dia mengarahkan penilaiannya pada iblis-iblis itu di masa lalu, apakah mereka jahat atau tidak. Tidak ada sedikit pun kehangatan.